Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Apapun situasi hidupmu, Tuhan selalu ada bagimu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Dimanapun Yesus pergi, Dia berjuang untuk membawa semua orang mengalami belas kasih Allah. Kualitas ini yang harus kita miliki. Kemanapun kita pergi, Allah harus hadir dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu sifatnya merusak. Maka Yesus datang untuk membawa kebaikan, membawa kesembuhan, membawa pengharapan. Maka Yesus mengajak kepada kita untuk dimanapun kita pergi, ini yang harus kita bawa. Kita harus mengandalkan Tuhan ketika berhadapan dengan kejahatan. Roh jahat akan dikalahkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para murid bertanya kepada Yesus ketika mereka sendirian, "Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan orang itu?" Yesus menjawab, "Yang model ini hanya bisa disembuhkan dengan berdoa." Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Berarti di balik kekuatan doa ada kuasa Allah yang bekerja. Apapun situasi hidup kita, mari kita berdoa. Ketika berhadapan dengan kesulitan, mari kita berdoa. Sakit penyakit, kita berdoa. Kerasukan roh jahat, kita berdoa. Karena di balik doa itu ada kekuatan yang mengalir dari kuasa Allah sendiri. Semoga pengalaman iman orang yang disembuhkan dari kerasukan setan ini membantu kita semua untuk tidak pernah berhenti untuk terus berharap dan berdoa. Berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah agar kuasa kegelapan dihancurkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua mujizat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, umur panjang. Biarlah mereka semakin terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, terutama keluarga mereka masing-masing. Biarlah semakin bertambahnya usia, mereka semakin mengimani Engkau dan menjadi pewarta-pewarta andal akan kebaikan dan belas kasih. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.